Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang berada di rumah. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah dipertemukan kembali dalam ibadah persekutuan keluarga secara streaming. Pemberita firman pada malam hari ini yang akan membawakan firman adalah Bapak Penatua Sony Sela. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dalam saat teduh sejenak. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya jemput berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 15 ayatnya yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur berlimpah terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan untuk kami, sehingga pada saat ini kami diperkenankan untuk boleh berada bersama-sama dengan keluarga di rumah di dalam mengikuti ibadah keluarga secara streaming. Bapa, inilah kami Bapa, siapkan hati kami dan perkenankanlah kami di dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 41 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 yang akan diucapkan secara berbalasan. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 15 ayatnya yang kedua. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman dan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tuntun dengan Roh Kudus-Mu agar mampu berkata-kata sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24 yang mengatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dan lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah.
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Selama kurang lebih 7 atau 8 bulan ini kita mengadakan ibadah, baik itu ibadah keluarga, ibadah pelkat, semua dengan streaming. Kenapa? Karena saat ini bukan hanya bangsa kita, bangsa Indonesia, akan tetapi seluruh dunia saat ini sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Kan tetapi banyak hal-hal baru yang kita dapati ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya biasanya ketika kita keluar kita tidak memakai masker. Saat ini ketika kita akan keluar kita wajib memakai masker. Memang hal-hal baru ini seringkali kita lupa. Bukan karena hanya hal-hal baru saja, kan tetapi buat saya karena faktor umur jadi seringkali lupa. Ketika sudah keluar lupa memakai masker. Padahal itu diwajibkan kita untuk memakai masker di saat kondisi dan situasi pandemi virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Akan tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak, dan tanggung jawab sebagai jemaat Tuhan saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, setelah mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa dan setia merupakan pencipta, pemelihara dunia dan isinya melalui kitab Kejadian, dan mengetahui bahwa Allah selalu setia dan memperhatikan kehidupan umatnya melalui kitab Keluaran, maka di dalam kitab Imamat Allah memberikan cara-cara persekutuan antara dirinya dengan umatnya. Kitab Imamat menjelaskan praktik keimanan dan upacara penyembahan orang Israel. Kitab Imamat menekankan bahwa Musa mencatat peraturan-peraturan yang diberikan Allah untuk penyembahan yang layak dalam kemah suci. Musa adalah pemimpin utama dalam penetapan ibadah di kemah suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenapa begitu pentingnya kitab Imamat? Yang pertama, kitab Imamat menjadi isi dari kisah perjalanan umat Israel di padang gurun, dan dalam kitab Keluaran menceritakan sejarah yang terjadi dan memberikan penjelasan isi
dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kehidupan umat Israel selama dalam perjalanan. Yang kedua, kitab Imamat sebagai referensi atau acuan tata cara ibadah kepada Allah. Ezra, seorang ahli Taurat, merujuk kepada kitab Imamat ketika menggambarkan tata cara ibadah yang layak bagi penghabisan rumah Allah yang dibangun kembali. Para imam dan orang-orang Lewi melalui ibadah kepada Allah sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Nah, karakteristik apa yang dapat kita temui pada diri seorang imam? Yang pertama, dipilih secara ilahi. Yang kedua, disucikan secara rohani. Yang ketiga, diberi pakaian yang sepantasnya. Yang terakhir dan keempat, pengabdian penuh. Dipilih secara ilahi. Setelah umat Israel dibebaskan dari Mesir, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun tabernakel, termasuk di dalamnya pemilihan terhadap para imam dan imam besar. Dan ide ini bukan merupakan konsep berpikir Musa. Ini murni merupakan ide ilahi. Jadi para imam dipanggil dan dipilih oleh Allah. Disucikan secara rohani. Dalam upacara pentahbisan imam, kita melihat ada prosesi penyucian. Kita bisa baca di dalam Imamat pasal 8 ayatnya yang ke-6. Selanjutnya diberikan pakaian sepantasnya. Jika kita membaca ayat-ayat hari ini, maka kita akan mengerti bahwa Harun dan anak-anaknya diberi pakaian khusus yang sesuai dengan jabatan mereka. Dan yang terakhir, pengabdian penuh. Para imam mengabdi penuh dalam tugas-tugas yang Allah berikan. Disebutkan dalam upacara itu, Musa menyembeli darah pada cupling telinga kanan, merupakan simbol penyerahan kepada Allah. Ibu jari tangan kanan simbol kesetiaan dalam pekerjaannya, dan ibu jari kaki kanan menjadi simbol penyerahan diri untuk berjalan di dalam kekudusan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika Harun dan anak-anaknya telah resmi memegang jabatan sebagai imam, kan tetapi sebelum Harun melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai imam, dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban penghapusan dosa, di mana Harun pernah berbuat dosa dengan mengikuti desakan bangsa Israel untuk mendirikan patung lembu untuk disembah. Setelah itu baru Harun siap dan layak untuk melaksanakan tugasnya sebagai imam. Rasa tanggung jawab ada di dalam diri Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan,
Harun dan anak-anaknya juga memahami akan tugas yang melekat dalam diri mereka sebagai seorang imam. Mereka tahu bagaimana cara mengelola kurban-kurban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hal ini membuktikan kecakapan mereka dalam melakukan tugas. Tanpa kecakapan tersebut, Harun dan anak-anaknya tentu kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai imam. Tidak hanya kecakapan yang mereka miliki, mereka juga melakukan tanggung jawab tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak mengejar puji-pujian dari orang Israel. Di ayat yang ke-24 dituliskan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan. Artinya Tuhan berkenan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Tuhan berkenan atas hal tersebut karena mereka melaksanakannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Selain itu, Harun dan anak-anaknya menunjukkan sifat jujur dan serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Keseriusan tersebut nampak dalam eksekusi tugas yang sempurna. Tidak hanya hati Tuhan yang bersukacita, kan tetapi hati orang-orang Israel pun juga bersukacita, yang ditujukan dengan sorak-sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa kecakapan dan kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab pasti berdampak positif, bukan hanya bagi kita, akan tetapi bagi orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin agar menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Melalui pembacaan hari ini kita dapat mengetahui bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab diperlukan kecakapan, diperlukan keseriusan, diperlukan kejujuran. Hal-hal tersebut harus ada dalam diri kita, baik itu kita sebagai karyawan, kita sebagai orang tua, kita sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, warga jemaat, dan lain sebagainya. Tanggung jawab sebagai karyawan, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tanggung jawab sebagai orang tua, kita bertanggung jawab kehidupan istri dan anak-anak kita. Bukan hanya kebutuhan pribadi yang kebutuhan setiap hari yang menjadi tanggung jawab kita, akan tetapi pertumbuhan iman keluarga menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai presbiter, sebagai diaken, sebagai penatua, bahkan sebagai pendeta. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita untuk melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab kita untuk melayani jemaat dengan keseriusan dan kejujuran, sesuai atau seturut dengan janji kita kepada Tuhan di depan jemaat, ya dengan segenap hati, bukan ya kalau ada waktu. Itu tanggung jawab kita sebagai presbiter. Pada
masa saat ini memang sulit untuk mendapatkan atau kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Karena kita tahu saat ini, seperti yang saya sudah ungkapkan di atas, kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Kan tetapi kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja untuk memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan saat ini. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kitab kita pada malam hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas kita. Karenanya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak juga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Lakukanlah tanggung jawab itu dengan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mau menyertai dan mau memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bakti 117. Dan yang pertama, kedua, dan ketiga, ajar kami melakukan firman-Mu. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, mau mengingatkan kepada kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak, bahwa kami mempunyai tanggung jawab kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik
seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam keseharian kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami sebagai karyawan, kami mampu melakukan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai orang tua, kami mampu membimbing keluarga kami agar menjadi keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Tanggung jawab kami sebagai presbiter, kami mampu melayani jemaat kami dengan rasa tanggung jawab yang penuh, dan itu semua karena campur tangan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat kami sebagai bapak-bapak. Salah satu tanggung jawab kami memenuhi kebutuhan keluarga kami. Untuk itu Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan mau memberkati pekerjaan kami, apapun profesi kami. Tuhan berkati agar di dalamnya kami mampu memenuhi kebutuhan keluarga kami. Jadikan kami sebagai bapak-bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami. Dan juga kami mau berdoa buat istri-istri kami agar Tuhan juga mau menyertai, mau memberkati kehidupan istri kami di dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai istri, mendampingi suami, juga mendidik anak-anak yang Tuhan sudah boleh percayakan kepada keluarga kami. Begitu juga dengan anak-anak kami, baik itu yang sudah bekerja dalam masa pendidikan maupun dalam masa pertumbuhan. Tuhan senantiasa mau menyertai, mau memberkati anak-anak kami Tuhan. Tutup bungkus anak-anak kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan keluarga kami hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, IPIB Jemaat Irene. Tuhan berkati kami para presbiter, Tuhan berkati kami para pelayan dan pengurus pelkat, para panitia dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati agar kami mampu menjalankan tanggung jawab kami sebagai pelayan. Kami mampu melayani jemaat-Mu dengan baik. Kami mampu melayani jemaat-Mu dengan setia, agar di dalamnya nama Tuhan yang kami permuliakan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, teristimewa di dalam mereka menghalau pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan memberkati kerja keras dari pemerintah yang saat ini sedang mengelola vaksin COVID-19. Tuhan berkati agar vaksin ini boleh cepat diketemukan dan kami terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan semuanya itu ke dalam rancangan dan pengasihan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat warga jemaat kami, terlebih khusus buat warga jemaat kami yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi agar perlahan-lahan mereka boleh memperoleh pemulihan dan mereka boleh sembuh dan boleh kembali bersama-sama dengan
keluarga mereka. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Terlebih khusus Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 466 ayat 1 dan 2, "Ya Tuhan isi hidupku." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu sesuai dengan yang Tuhan berkenan. Dan pada kesempatan ini juga kami diperkenankan untuk boleh memberikan persembahan yang daripada Bapa juga asalnya. Bapa berkati persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Secara khusus untuk gereja kami GPIB Arena dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tetap berdiri. Kembalilah dalam aktivitas kita sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan
dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Sebagai lagu pengutusan, kita bakti 252 bait yang pertama dan yang kedua, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau menyertai, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.